Ini aku, utuslah aku. Itu adalah kalimat yang saya ambil dari Yesaya bab 6 ayat 8 yang saya kira cocok untuk menggambarkan kehidupan religius yang saya jalani saat ini. Karena kalimat itu menunjukkan kepada saya, menyemangati saya untuk siap sedia diutus kapanpun, dimanapun, kemanapun Tuhan menginginkan saya untuk pergi. Pada waktu itu, bayangan saya menjadi seorang religius itu harus meluangkan waktu banyak untuk berdoa. Banyak waktu digunakan untuk latihan rohani. Rupanya dalam perjalanan waktu, kehidupan seorang religius tidak hanya diwarnai dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga kegiatan-kegiatan pelayanan yang memang harus bersumber dari hidup rohani, bersumber dari relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Tanggapannya berubah-ubah. Yang pertama, ketika saya mengutarakan niat saya untuk menjadi seorang imam, mendapatkan tanggapan yang kurang sesuai harapan. Rupanya orang tua sedikit keberatan, tapi lama-kelamaan Tuhan membuka hati kedua orang tua saya sehingga mereka dengan rela hati mengikhlaskan saya untuk menjadi seorang imam, hidup sebagai seorang pastor. Saya merasa sesudah menjadi seorang romo, kehidupan relasi dengan orang tua dan keluarga menjadi semakin baik. Dulu mungkin berkumpul dengan keluarga itu tidak menunjukkan atau menghasilkan afeksi-afeksi, perasaan-perasaan yang seluar biasa saat ini. Saat ini ketika berkumpul, ketika bisa berjumpa dengan orang tua dan keluarga, ada rasa sukacita yang begitu besar. Hal terberat yang saya alami adalah soal panggilan. Ketika di tengah-tengah perjalanan, saya merasa bahwa panggilan menjadi seorang imam itu tidak cocok bagi saya. Pada waktu itu, pikiran-pikiran yang menghantui saya adalah bagaimana nasib kelanjutan dari keluarga saya ketika saya menjadi seorang imam. Siapa yang akan mengurusi mereka di hari tua mereka? Kemudian juga diperparah lagi ketika melihat teman-teman seangkatan yang sudah sukses di luar sana. Itu juga membuat ada rasa yang kurang nyaman di dalam diri saat mengetahui bahwa ketika yang lain di sana sudah berkarya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sedangkan saya sendiri itu kurang menghasilkan sesuatu yang mungkin menguntungkan di mata dunia. Tetapi semuanya itu
syukur kepada Allah boleh saya hadapi dengan baik, sehingga saya merasa bahwa ketika kita memutuskan untuk berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya tentu, pernah saya merasa menyesal. Ya. Menyesalnya seandainya saya di luar jalan ini, tentu saya sudah bekerja sebagai ini, bekerja sebagai itu, saya menghasilkan ini, menghasilkan itu. Tetapi ya kembali lagi bahwa Tuhan menyediakan segala-galanya bagi semua orang yang rela meninggalkan sesuatunya, segala sesuatunya demi Dia. Saya merasa bahwa ketika saya melangkahkan satu kaki menuju kepada Tuhan, maka 1000 dan 1.000.000 langkah Tuhan berlari bagi saya. Dan itulah yang kekuatan iman yang menguatkan saya ketika menjalani panggilan menjadi seorang imam ini dan menghadapi godaan-godaan untuk memikirkan jalan panggilan yang lain. Yang membuat saya kuat sampai saat ini adalah iman dan doa. Iman bahwa Tuhan itu mencintai saya secara utuh. Dan kalau Dia mencintai saya, Dia pasti memikirkan dan mencukupi apa saja yang saya butuhkan. Dan untuk menguatkan iman itu diperlukan doa. Doa di mana saya dan Tuhan berbicara secara pribadi, membangun relasi yang intim. Karena bagaimanapun panggilan menjadi imam adalah sebuah panggilan ilahi. Tidak mungkin menjalankan panggilan ilahi ini hanya dengan kekuatan manusiawi. Bagaimanapun juga kekuatan ilahi, itulah yang menjadi sumber kekuatan utama untuk menjalankan panggilan ilahi ini. Peristiwa yang paling mengesankan terjadi ketika saya bermisi di Kalimantan Barat, di pedalaman Kabupaten Sintang, Kecamatan Serawai. Di situ saya bergumul bersama umat Katolik yang mayoritas berasal dari suku Dayak. Mereka sangat menerima saya walaupun saya ini bukan dari suku Dayak, juga masih muda, tetapi mereka menerima saya apa adanya dan menganggap saya sebagai saudara. Dan itu sungguh-sungguh mengesan bagi saya. Walaupun mungkin di mata mereka saya ini masih muda, kurang berpengalaman, mungkin juga tidak sesuku dengan mereka, tetapi mereka sungguh-sungguh terbuka menerima saya apa adanya, bahkan menjadikan saya sebagai anggota dari keluarga mereka. Dan di sanalah saya merasakan saya sungguh-sungguh diterima apa adanya, justru bukan oleh orang yang berkecukupan, tapi orang-orang yang sederhana. Saya mengulangi pesan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Ketika saya dan Anda mulai merasakan keinginan untuk menanggapi
panggilan Tuhan di jalan ini, maka jangan ragu untuk melangkah. Jangan ragu untuk mencari. Ketika kita dengan mantap berjalan, mau menanggapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, maka berlari-lari Tuhan menuju kepada kita. Jangan takut menjadi imam, jangan takut menanggapi panggilan Tuhan.